Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala mabadu. Teman-teman sekalian dimanapun berada, mohon maaf ini baru sampai rumah, jadi baru mau mulai pengajiannya ya, tapi kalaupun terlambat ada siaran ulangnya. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga apa yang kita kerjakan ini kita mutolaah, karena orang mutolaah itu sebaiknya memang istiqomah. Al istiqomah khairun min alfi karomah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati ajmain wal arwah khulafa'ir rasyidin wa a'immatil arba'atil mustahidin. Syaulillahi wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 17 tafsir Yasin. Mu'allif Hamamizadah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya wailana man basana min marqadina. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Ini kalau teman-teman sedang membaca Yasin, ini namanya wakaf saktah. Wakaf saktah itu berhenti tapi tanpa nafas, langsung disambungkan. Jadi bacanya qalu ya wailana man ba'asana mim marqadina. Tanpa nafas langsung dilanjut. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Ini kemarin soal penafsirannya sudah, tapi ini soal baca. Penting karena hampir saya lihat kalau sedang yasinan itu cara bacanya ya wakaf saktahnya tidak diperhatikan. Jadi saya ulangin satu lagi. Qalu ya wailana man ba'asana min marqadina. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Nah, itu cara bacanya. Jadi fi kalamihim, di dalam pembicaraan mereka, wahum mukiruna, mereka mengatakan apakah ini yang disampaikan dulu, walam yang fa'uhum al-iqrar, dan tidak ada manfaatnya kalaupun kemudian dia mengakui dengan adanya Rasul yang diutus oleh Allah. Wa qila qalatil malaikatu hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Ini maksudnya, apakah ini benar apa yang dikatakan, yang dijanjikan oleh Allah yang Maha Pengasih, dan menjadi benar yang disampaikan oleh para rasul itu. In kanat illa sayhatan wahidatan. Halaman 17 tafsir surat Yasin.
In kanat illa sayhatan wahidatan faidahum jami'ul ladaina muhdarun. In kanat iku lamun ono jika ada illa sayhatan kecuali dengan tiupan wahidatan ya satu tiupan. Faidahum maka kemudian mereka semuanya jami'un ladaina muhdarun, semuanya kumpul. Ladaina muhdarun, dihadirkan kepada kami, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, muhdarun ini kemudian menjadi perbincangan oleh para mufassir, maksudnya apakah betul semuanya dihadapkan kepada Allah. Nah, padahal nikmat yang paling nikmat adalah bisa ketemu Allah Subhanahu wa taala. Lantas apakah orang yang kafir, yang berdosa, itu apakah juga akan bertemu dengan Allah? Nah, maksud dari muhdarun ini apa? Ai makana khurujuhum minal kuburi. Maksudnya adalah makana khurujuhum, apa yang menjadi tempat keluar mereka, minal kuburi, dari kuburan, illa bisoyhatin wahidatin, kecuali hanya dengan cara satu tiupan, sangka kalamin Israfila, dari malaikat Israfil, li'annal makhlukina, sesungguhnya para makhluk semuanya, yamutuna itu mati, bisoyhatin, dengan satu tiupan, wayakhrujuna, dan begitu juga akan dibangkitkan, min kuburihim, dari kubur mereka, wa bisoyhatin, dengan satu tiupan pula, wa yajma'una, dan kemudian dikumpulkan, kulluhum, siapa semuanya yang dibangkitkan dari kubur, indana, ada di hadapan lil hisabi, ku Allah maksudnya, lil hisabi, untuk dihisab. Jadi menghadap Allah ini muhdarun itu bukan dalam rangka apa ya, orang kan lagi pusing-pusingnya juga itu mau dihisab amalnya baik atau buruk. Nah, disitulah orang akan menghadapi hari pengadilan. Jadi muhdarun di situ maksudnya lil hisabi, untuk dipertanggungjawabkan seluruh amalnya. Wa in kila lima qala Allah ta'ala subhanahu, fa in kila mongkol, maka ketika dikatakan lima maring perkara kepada persoalan qala Allah ta'ala, qala berfirman siapa Allah Subhanahu wa ta'ala, jami'ul ladaina muhdarun, semuanya akan dikumpulkan di sisi Allah. Maksudnya walaisa lil kufari, dan berbeda dengan orang kafir, qaribun indallahi ta'ala. Maksudnya kalau orang kafir berarti bukan didekatkan kepada Allah, bukan. Itu hanya untuk lil mu'minin wal muslimin wa amalun sholihun. Jadi untuk mereka-mereka yang amalnya baik, itu muhdarun, bisa dihadirkan langsung di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bagi orang kafir, korubal hisab wal adab, itu ujibu bi annal murada minal kurbi kurbul hisab. Maksudnya muhdarun yang dekat, korba itu kurbul hisabi, dekat dengan pengadilan, wal adabi, dan adab. La kurbul karomati, bukan mendekat al karomati karena keramat kemuliaan. Lah orang bisa ketemu Allah itu luar biasa kemuliaannya. Wong nikmat paling indah itu ketemu Allah Subhanahu wa taala nanti. Jadi hanya dihisab, siapa yang menghisab? Nah, di situ ada yang bagian menghisab, dihisab oleh Allah. Wal isani, dan bukan dalam rangka untuk mendapatkan kemewahan kebaikan, yakni rufi'atil hujubu wal wasitatu, diangkat hijabnya, wal wasitatu apa
tanpa perantaran baina Allah ta'ala wa baina ibadi, antara Allah subhanahu wa ta'ala wa baina ibadi, dan antara hambanya, wa yus'alu, dan ditanya siapa ibadu, hambanya Allah, bi'adzamatihi wa kibriyaihi, dengan keagungan dan kemuliaannya Allah, an jami'i ma fa'alu, dari apa yang dikerjakannya, fid dunya, selama di dunia, minal khairi, dari kebaikan, wasyari, dan kejelekan. Jadi semuanya nanti itu dibangkitkan dari alam kubur, itu semuanya tidak ada yang salah tempat, semuanya sudah sesuai porsinya. Jadi kalau semalam saya sampaikan, ibaratnya kalau baut ukuran 10 ya 10, ukuran 11 11, ukuran 11 tidak bisa ditaruh 10. Kira-kira bayangannya yang lebih mudah itu seperti itu. Nah, jadi roh kita ini kan sudah terbiasa bertempat, bersinggah di tubuh kita. Jadi meskipun nanti ketika meninggal itu dicabut oleh malaikat, disowankan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, atau kemudian dihidupkan kembali, ditanya di alam kubur, kemudian yang mendapatkan nikmat di sana juga bisa menikmati kenikmatan di kuburan sebelum nanti masuk surga. Kalau yang bakal masuk neraka ya bisa mendapatkan adab, siksa kubur, maka ada istilah siksa kubur. Nanti setelah itu hari kiamat, setelah kiamat trompet ditiup oleh malaikat, semua orang meninggal, semua makhluknya Allah meninggal. Nah, termasuk malaikatul arsy, malaikat arsy yang membawa arsy juga meninggal semuanya. Nah, soal meninggalnya apakah dicabut satu-satu oleh Israel atau langsung oleh Allah, itu ada dua pendapat. Tapi kira-kira semuanya meninggal. Nah, setelah meninggal itu tidak ada lagi aktivitas dunia. Tidak ada aktivitas, dan dalam cerita tafsir Quran ini, nanti kira-kira antara tiupan trompet atau sangkakala oleh malaikat Israfil itu, trompet yang pertama itu adalah untuk tanda kiamat, semua orang meninggal. Trompet yang kedua adalah kebangkitannya. Nah, jarak antara trompet satu, tiupan pertama, dengan tiupan yang kedua, fihi aqwalun, ada beberapa pendapat. Tapi di antara pendapat-pendapat itu yang paling rajih, yang paling diterima adalah, yang paling banyak yang meriwayatkannya adalah itu lamanya adalah 40 tahun. Nah, tapi ada juga yang mengatakan hanya 40 hari. Nah, tapi kaul yang lebih dipilih oleh para ulama adalah 40 tahun. Nah, jadi selama 40 tahun itu mereka tidak ada aktivitas. Semuanya meninggal, mati. Yang ada hanya Allah. Nah, sehingga Allah itu kira-kira mengatakan bahwa apakah sekarang masih ada orang sombong lagi? Apakah sekarang masih ada raja-raja selain aku, kata Allah. Nah, sampai 40 tahun itu yang biasanya dapat nikmat kubur berarti sudah berhenti. Yang melayani kan sudah ini, para malaikat juga sudah pada mati. Kemudian yang biasa disiksa juga berhenti itu tanpa disiksa selama 40 tahun. Maka setelah dibangkitkan oleh Allah, mereka tanyanya, hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Apakah ini yang pernah dijanjikan oleh Allah, dan berarti para rasul itu adalah benar adanya. Nah, ai makana
Nah, di situ nanti orang-orang akan dihisab. Nah, setelah dibangkitkan, ini siapa sih yang membangkitkan? Nah, para orang kafir menanyakan, dia kan sudah enak tuh, tanpa disiksa, tanpa apa. Tapi ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak perlu salah dan tidak perlu khawatir kalau nanti rohnya akan salah tempat, enggak bakalan. Karena sudah sesuai dengan kodrat ukuran yang sudah diatur sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah sangat-sangat maha kuasa. Jadi kalau benih dicampur, misalnya benih dicampur, ada benih jagung, benih kedelai, benih kacang, benih apa saja dicampur nih. Ketika disebar, nggak mungkin salah numbuhnya. Tetap sama dengan biji yang sesuai ditakdirkan oleh Allah. Begitu juga ketika roh ditancapkan lagi, itu nggak ada yang salah. Fal yauma, maka di hari itu la tudlamu, tidak ada orang yang dianiaya. Siapa seseorang syai'an, gara-gara sesuatu. Wala tujzauna, dan tidak dibalas dan tidak diberikan pahala siapa seseorang illa ma kuntum ta'malun, kecuali sesuai dengan amal perbuatannya. Jadi hari itu nanti orang-orang tidak ada yang dianiaya, tidak ada yang dikasih pahala kecuali sesuai dengan amalnya masing-masing. Saya tidak tahu apakah anak zaman now masih tertarik dikasih cerita soal akhirat itu. Tapi ini akan terjadi, mau nggak mau harus kita ceritakan. Anak milenial misalnya, itu cerita apa, zaman kuno masih dipakai saja. Justru meskipun kuno, ini adalah kabar langsung dari Allah yang pasti akan terjadi. Jadi mau menduga pun pasti terjadi. Percaya tidak percaya juga akan terjadi. Maka ini harus disampaikan kepada seluruh orang. Li'anna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala khalaqa, itu menciptakan Bani Adam pada Nabi Adam. Wa ta'hum, dan diberikan hum kepada Bani Adam al-aqla, pada akal, wal fahma, dan kemampuan memahami. Wa bayyana lahumul khaira, dan bisa memahami mana yang baik. Mereka bisa memahami mana yang baik. Wasyar, dan mana yang buruk. Jadi semua orang yang pernah ngaji maupun tidak pasti tahu mana baik dan buruk, kalau sekedar untuk itu. Nah, kenapa? Karena setiap orang itu sudah pernah menerima janji dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika masih di kandungan, ditaruh rohnya itu, lalu ditanya sama Allah, alastu birabbikum, qalu bala syahidna. Betul, engkau adalah Allah Tuhanku, katanya setiap manusia. Nah, maka oleh karena itu, karena punya perjanjian suci dengan Allah, siapapun orangnya, seburuk apapun perlakuannya, pasti dia tahu mana yang baik, mana yang buruk. Gak mungkin, ya saya kan gak pernah belajar, pasti gak tahu. Gak mungkin, buktikan. Tidak akan mungkin ada seorang pencopet punya cita-cita anaknya jadi copet. Gak mungkin ada. Kenapa? Karena di dalam batinnya ini ada goriso, ada rasa yang keterikatan dengan Allah. Bandar judi kelas internasional misalnya, nggak mungkin punya cita-cita anaknya melanjutkan tahta judinya, nggak mungkin itu. Nah, orang Bambung tukang mabuk nggak mungkin punya cita-cita anaknya menjadi pemabuk, meskipun dia disuruh berhenti susah. Kenapa? Karena dia tahu mana baik dan mana buruk.
tidak ingin anaknya melanjutkan keburukannya. Kalau dia bilang, saya tidak tahu, saya nggak paham, nggak mungkin, nggak. Nah, oleh karena itu sebenarnya firman itu fungsinya untuk apa? Ya, untuk mengingatkan kembali sesuatu yang sebenarnya dia sudah tahu. Hanya tinggal bimbing sedikit saja. Li'anna Allah Ta'ala, kenapa manusia dihisab? Ya karena dikasih akal dan punya perjanjian sucinya itu. Dan mereka tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Wasyar li'anna Allah Ta'ala la yadlimun nasa syai'an. Qala Allah Ta'ala faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan, maka Allah akan membalasnya walaupun sekecil apapun. Baru niat saja dengan kebaikan, Allah akan balas itu. Karena niatul mukmin khairun min amaliha. Ada istilah bahwa niatnya orang mukmin itu sudah menjadi kebaikan tersendiri. Makanya setiap hari niatlah, nanti saya buat jamnya. Pagi saya akan ngaji 2 juz. Nanti agak siangan saya mau melanjutkan pekerjaan. Setelah kerja nanti jamaah zuhur, di sela-sela zuhur sebelum saya akan melanjutkan bacaan Quran lagi atau membaca buku apa. Diniatin itu sampai sehari semalam penuh. Fungsinya apa? Fungsinya biar kita niat saja itu sudah dicatat sebagai kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau niat kebaikan, maka faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Faman, maka siapapun orangnya ya'mal yang mengerjakan misqala dzarratin seberat dzarrah itu kalau ulama-ulama kiai-kiai kuna maknai semut yang paling kecil. Karena neranginya apa? Sesuatu mikroba yang paling kecil sebenarnya dia. Sesuatu di antara perkara yang paling kecil-kecilnya kecil. Nah, sekecil apapun, nah yang paling mudah diterangkan kan semut. Maka dimaknai sekecil semut. Pun Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalasnya. Darratin khairan yarah. Wa man, dan siapapun orangnya ya'mal yang mengerjakan amalan misqala dzarratin seberat semut pudak kalau di Jawa mananya. Tapi sesuatu yang paling kecil ya. Syarran, pada perkara yang jelek ya rohu, maka akan diperlihatkan amalnya, akan dibalas. Wahtalafal ulama fi ma'nal yaum. Nah, tadi fal yauma la tudlamu nafsun. Nah, makna yauma ini ada beberapa pendapat dari para mufassir. Fal yaumu fil istilahi munajjimina zamanun mumtadun baina tulu'inis fil jirmi minasyamsi wa gurubiya. Yang namanya yaum itu ya dari pagi sampai sore. Qala Abu Hamid, ini beberapa pendapat ya. Al-Asfiyani, ini tulisannya Abu Hamid saja. Yang saya kenal Abu Hamid Al-Asfiyani itu ya Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali Al-Asfihani. Nah, emang tinggalnya dari orang mengenalnya Tus ya, mengenalnya Tus. Tapi ya Isfahan, bagian dari Isfahan juga itu, seingat saya ya. Jadi daerahnya itu dekat Masyhad. Ya, jadi tidak jauh dari Masyhad. Masyhad itu ya kalau makamnya Imam Ghazali memang tidak serame ilmunya yang banyak diserap oleh orang. Kemungkinan karena ya sekarang memang Iran lebih mayoritas penganut Syiah, sementara Imam Ghazali itu Ahlus Sunnah. Tapi kitab-kitabnya Imam Ghazali misalnya Ihya, kemudian Al-Mustashfa, itu juga dikaji di dalam perkuliahan orang-orang Syiah. Nah, kebetulan saya pernah belajar di sana, jadi tahu mana itu Masyhad, mana itu Isfahan, mana itu Teheran. Nah,
pernah di Iran selama 2 tahunan lah. Fi kitabil wujuhi wan nadhair, innal yauma, sesungguhnya yang namanya yauma atau hari, alladzi dzukira fil Qur'an, yang disebut di dalam Quran, ala arba'ati aujuin, itu 4 pendapat. Al awwalu, adapun yang pertama, akhatu ayyamis sanati, itu salah satu hari dalam 1 tahun, alladzi khalaqallahu ta'ala samawati, ya 1 tahun, alladzi, rupanya dat, khalaqa, yang menciptakan, Allah, siapa Allah Ta'ala Maha Agung, as-samawati, pada langit, wal ardo, dan bumi, fiha, di dalam sanah itu ada fiha ayyamis sanah, kama qala Allah Ta'ala khalaqas samawati wal ardo fi sittati ayyam. Nah, di sini maksudnya Allah berfirman, Allah menciptakan langit dan bumi selama fi sittati ayyam, dalam tempo 6 hari. Nah, ini berarti hari-hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, fi sitati ayam. Wasani, dan yang kedua, khadu ayyamil akhirah, yaitu hari akhir. Yang dimaksud ayam di sini adalah hari akhir. Kama qala Allah Ta'ala fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah. Jadi sehari di dalam hari akhir itu perkiraannya sama dengan khamsina alfasanah, 50.000 tahun. Memang ada orang yang umurnya 50.000. Orang hidup ini memang ada usianya yang sampai 50.000. Berarti kalau usianya hanya 80, hanya 100, itu hanya seperberapa harinya itu. Makanya kita harus bersyukur dengan mengamalkan hari-hari yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipakai amal yang baik, karena Allah akan membalas kebaikan itu sampai keabadian. La nihayatalahu, yang abadan abadin, abadan abidin. Abad selamanya. Abadan selamanya. Kalau selamanya itu juga la nihayata, tidak ada hari terakhirnya. Sampai, jadi kita hanya mengerjakan sepanjang usia kita. Jadi usia kita itu berapa? Taruhlah 100 tahun atau taruhlah 200 tahun. 200 tahun itu enggak ada seharinya di hari akhirat. Sementara kita akan selamanya di sana. Nah, oleh karena itu kita harus mengupayakan betul. Usia kita ini harus kita gunakan sebaik-baiknya untuk melakukan kebaikan. Nah, karena wa'mal li akhiratika, beramallah untuk akhirat. Ya ngaji, ya ngurusin keluarga, ngurusin tetangga, ngurusin masjid. Nah, terutama yang masih muda-muda ini harus punya itu jiwa qalbu yata'alaq bil masajid. Kenapa? Karena itu menjadi jaminan. Nah, nanti kalau sudah tua tidak masuk hadis itu. Tapi kalau masih muda ada itu jaminan untuk pemuda yang qalbu yata'alaq bil masajid itu nanti mendapatkan perlindungan dari Allah di hari la dilla illa dilluh, yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang muda-muda inilah harus menggunakan kesempatan itu. Nanti kalau sudah namanya bukan pemuda lagi, sudah di luar konteks itu. Nah, saya ulangi lagi bahwa hari yang namanya yaum, ada yang mengatakan termasuk hari di dunia. Visitati ayam, contohnya Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Wasani akhadu ayyamil akhirah, hari yang dimaksud di situ adalah
di hari akhir. Wa miqdaruhu khamsina alfasana, dalam satu hari itu sepadan dengan 50.000 tahun. Wal murad bil miqdari nuzulu Jibril alaihissalam, dan adapun yang dimaksud dengan miqdari nuzuli, perkiraan dengan turunnya malaikat Jibril alaihissalam, wa su'uduhu, dan naiknya Jibril alaihissalam, ila makanihi, pada tempatnya. Maksudnya miqdar di situ adalah nuzulu Jibril alaihissalam wa su'uduhu ila makanihi, naik turunnya Jibril. Wasalisu, adapun makna ketiga, yaumul kiamati, itu hari kiamat, kama qala Allah Ta'ala, seperti firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, alam nakhtimu ala afwahihim, pada hari kami kunci mulut mereka. Nanti mulutnya dikunci, gak bisa ngomong. Nah, yang sering kebanyakan ngomong itu nanti khawatir gatel itu. Gak boleh ngomong. Jadi apa ya, sebenarnya kan ada teori ya, asukut salamah. Orang yang sedikit bicaranya itu sangat dimungkinkan lebih banyak mendapatkan keselamatan. Nah, maka teorinya kalau kita tidak bisa berkata-kata baik, sebaiknya kita diam. Jadi asukut salamah, ditanya diem aja, karena mau mengatakan jangan-jangan salah. Tapi kalau sudah belajar, tahu mana baik mana buruk dengan perkiraan, sudah mahasiswa, sudah nyantri bertahun-tahun, ya harus mau bicara. Karena warga membutuhkan kita. Kalau kita tidak mau memberikan asupan gizi keagamaan kepada warga, lantas siapa? Nah, disinilah pentingnya teman-teman semuanya harus siap menjadi pewaris ilmunya ulama. Nah, orang mondok itu dipilih oleh Allah. Ini saya umumkan semuanya yang mendengarkan ya. Orang mondok itu secara tidak langsung dipilih oleh Allah untuk diberikan warisannya Rasulullah Muhammad SAW. Beruntunglah kalian yang sudah di pondok. Beruntunglah kalian yang sudah belajar agama pada orang yang sudah mendapatkan warisan ilmunya ulama. Karena Nabi hanya mewariskan ilmunya kepada para ulama. Al-ulama warasatul anbiya, kepada kiai-kiai. Nah, kesempatan itu nanti kalau kesempatan ini tidak digunakan, warisan mana yang lebih mahal dibandingkan warisan yang langsung dapat dari Rasulullah? Nggak ada, semewah apapun warisan yang ada di dunia ini masih gitu-gitu kene. Menjadi orang yang kaya sekaya-kayanya, makannya tetap 1 sendok. Nggak mungkin karena mulut manusia besarnya kurang lebih sama. Tidak bisa mulutnya si A sama si B, yang si A hanya muat 1 sendok, yang sana bisa 10 sendok langsung. Enggak. Dan ukuran kenyangnya juga enggak jauh beda. Mungkin ya sepiring, sama aja mau yang kaya mau yang miskin. Kalau yang kaya kan makannya enak-enak. Enak kan kata lidah. Kalau sudah sampai tenggorokan, apapun makanannya sama. Sampai perut gak nanya makanan enak atau makanan gak enak. Diolah semuanya. Nah, jadi makanan itu berarti yang penting bukan enaknya. Apanya yang penting? Yang penting adalah sehat. Bisa memberikan stamina tubuh agar kita tetap bisa sehat, bisa semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti mulutnya dikunci. Kalau dikunci berarti tidak bisa bicara. Yang berbicara adalah anggota tubuh kita. Tubuh kita dipakai apa? Tangan akan bicara,
Kaki kita dibawa kemana, kaki kita yang bicara. Ar-rabi'u adapun makna al-yaum yang keempat, al-waktu itu adalah timing waktu. Waktu ya waktu, sudah bahasa Indonesia. Sebenarnya kita ini diuntungkan ya, bahasa Indonesia itu banyak loh yang serapan dari bahasa Arab. Rakyat itu kan dari ro'yun, jadi ro'iyah atau ro'a. Ada dua pendapat. Kalau bagusnya sih ro'yun ya. Kalau ro'yun itu kan pendapat, maka dinamakan rakyat harus punya pendapat. Nah, biar punya pendapat. Nah, punya pendapat, biar semua orang punya pendapat, maka diadakan pemilu. Setidaknya memilih itu bagian dari cara membuat inspirasi setiap orang agar berpikir mana pemimpin yang baik baginya. Nah, maka ya sudah diajarkan aja. Kama qala Allah Ta'ala, seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa atu haqqahu yauma hasadih, dan tunaikan hakmu, wa atu haqqahu, wa atu dan datangi, aslinya ata teko datang, tapi di sini maksudnya tunaikan haqqahu hakmu, yauma hasadihi di hari memetik hasilnya. Artinya kalau kita berusaha, kalau kita menanam sesuatu, kita bekerja, kemudian dapat gaji, maksudnya panen itu tidak harus tanaman, tapi pekerjaan dapat gaji. Nah, ada orang kerja di BUMN, gajinya mahal. Wah, itu kan nggak ada di bab fikih zakatnya. Bagaimana itu? Sementara padi itu ada bab zakatnya. Nah, kambing, hanya ternak kambing itu dibahas detail zakatnya. Ini pekerjaan elit, masa nggak ada zakatnya? Nah, masa itulah di situ nalar keagamaan akan selalu cocok dipergunakan untuk apa saja. Digunakan solihun likulli makan wasolihun likulli zaman. Pasti agama akan memberikan dampak keadilan di setiap masanya. Nah, kalau pekerjaan berubah ya berarti hitungannya berubah, dikiaskan saja, itu sangat bisa. Ar-rabiul waktu kama qala Allah Ta'ala wa tuhaqqahu yauma hasadihi, dan tunaikan zakat kalian semuanya yauma hasadihi di hari gajinya atau hari panennya. Wa dzukira, dan disebut fi khulasati tafsiri di dalam ringkasan tafsir, annal yauma sesungguhnya al yaum atau hari bimakna waktu sawa dengan arti waktu, sawa ungkana lailan bisa juga diartikan malam, au naharon atau siang. Jadi al-yaum bisa bermakna malam, bisa bermakna siang. Wal muradu minal yaumi, dan adapun arti dari yaum atau hari, waktu itu waktu, la yaumun bi'ainihi, yang di sini bukan berarti hari dalam makna yang sesungguhnya, karena di situ waktu, timing, al-yauma yang dimaksud. Lianna fi zamanil khasyar, karena di zaman orang digiring, nurus syamsi cahaya matahari, yang tafi itu memenuhi. Kama qala wa ta'ala idza syamsu kuwirat, idza syamsu kuwirat, apabila matahari telah digulung. Jadi matahari nanti pendek. Kama qala ta'ala idza syamsu kuwirat. Nah, itu kan ada beberapa ini. Jadi nanti itu matahari sangat dekat. Kalau yaum diartikan hari dari pagi sampai sore atau sore sampai pagi, sementara di hari itu adalah timing saat orang dibawa ke mahsyar. Maka
Kalau begitu sebaiknya segera membuat catatan pribadi untuk setiap hari mengerjakan pekerjaan yang soleh, mengerjakan pekerjaan yang solihah, mengerjakan pekerjaan yang terkait dengan akhirat. Kalaupun bekerja untuk dunia, niatinlah untuk kegiatan amal ibadah. Kalau jadi menteri, niatinlah amar ma'ruf nahi mungkar, ibadah karena Allah. Kalaupun jadi tukang tambal ban, niatin nambal ban itu bantu orang, ibadah karena Allah. Orang bisa berjalan sampai mana-mana, mungkin melakukan safar. Ruwiya anna rajulan salah buhlul, ada satu riwayat, ini hanya cerita-cerita saja. Ruwiya diceritakan anna rajulan, sesungguhnya ada seorang laki-laki kepada salah buhlula, bertanya kepada pelawak. Buhlul itu apa ya? Ya pelawak lah, orang yang suka membuat jok-jok gitu. Min aina taji'u, dari mana kamu datang? Ya buhlul, wahai pelawak. Qala min jahannam, dari jahannam. Ya, namanya orang lucu. Jadi seorang musonef, seorang pengarang kitab bisa memasukkan cerita-cerita yang lucu juga ini. Kayaknya biar nggak jenuh saat membaca murojaah kitab. Tapi lucu apa enggak, saya enggak bisa menceritakan sesuatu yang lucu kalau diceritakan oleh orang lain belum tentu lucu kalau saya yang menceritakan. Itu perlu keahlian itu. Nah ini nanti kalau enggak lucu ya enggak usah ketawa, enggak usah dipaksa, biasa saja. Kola ditanya, buhlul dari mana pelawak? Kola jawab sapa buhlul min jahannam, dari jahanam, neraka jahanam. Faqala rajulu, maka bertanya lagi, bi ayyi maslahatin dhahabta ilaiha, apa pentingnya ente berangkat ke neraka jahanam? Qala, jawab siapa buhlul, li ajlin nari, untuk mencari api. Fama wajadtuha, karena saya tidak menemukan api fiha, di dalam nar. Faqala rajulu, maka menjawab ar-rajulu, siapa orang laki-laki, ma makna hadal kalam, maksudmu opo toh? Ma makna hadal kalam, maksudmu opo? Ma makna opo maknane dengan omonganmu itu, guruanmu itu? Qala buhlul, berkata siapa buhlul, li anna kullaman, karena sesungguhnya setiap orang yadkhulu itu masuk jahannama, ke neraka jahanam, ma'an nari, itu sudah seperti bara api. Jadi saya mencari api dari neraka saya tidak dapat. Kenapa? Kalaupun saya masuk ke sana itu sudah menjadi api, sudah hancur, namanya orang kan, dibakar dengan pembakaran yang naudzubillah min dzalik. Baru dengar ceritanya saja. Li'annahu, karena sesungguhnya orang ya'malu itu mengerjakan fit dunya, di dunianya, amala ahli nari, itu sudah terbiasa dengan pekerjaannya ahli neraka. Fayadkhulu ma'aha, maka dia masuk ke neraka bersama api. Kama qala syairu, seperti yang diungkapkan oleh syair, akhadtu naron biyadi wadatuha fi kabidi ilaman ashku ya sayyidi akhraqtu qalbi biyadi. Akhadtu naron, aku ambil api dengan tanganku. Wadatuha fi kabidi, saya taruh di hatiku. Jadi kalau bermain-main dengan perbuatan dosa sama halnya menaruh sesuatu api, bara api di dalam hati.
Kalau melakukan maksiat itu sama halnya naruh api di dalam hati. Ilaman asku ya saidi, kemudian kepada siapa aku harus mengadu? Asku itu mengadu ya saidi, wahai tuanku. Akhraqtu qalbi, saya telah membakar hatiku sendiri, biadi, dengan perilakuku. Ya, jadi kalau orang, makanya menyesal kadang orang. Kenapa orang menyesal dengan perbuatannya yang maksiat itu? Karena dia sebenarnya hati kecilnya itu sudah punya ikatan chip janji. Sudah ada chipnya yang mengingatkan dirinya kepada Allah. Makanya orang sejahat apapun ketika dia jatuh pasti kadang yang disebut spontan, ya Allah begitu. Ya Allah, ya Allah, astagfirullah. Nah itu kadang spontan, meskipun orang itu jahat. Kenapa? Karena di sini ada chip yang sudah ditanamkan oleh Allah bahwa dia punya janji dengan Allah. Nah maka sejahat apapun manusia sebenarnya aneh kalau dia sama sekali tidak pernah ingat sama Allah. Buktinya siapa? Buktinya Fir'aun aja mau meninggal itu juga langsung ingat Allah. Dia bukan tidak ingat Allah, tapi karena dia pengen diakui oleh gila hormat dari kaumnya, jadi menjadikan dirinya sebagai Tuhan. Nah makanya sebenarnya kalau kelamaan di undang-undang kita itu bagus ya, menjadi pemimpin diatur 2 periode saja. Kalau itu sampai bertahun-tahun nanti bisa gila hormat itu. Jangankan yang presiden, jangankan yang gubernur, jangankan yang bupati. Jadi RT saja kalau seumur hidup, tahu-tahu ada pengajian misalnya ini, atau acara apapun, ada ceramahnya, ada pidatonya, atau seni apa. Tiba-tiba pembawa acaranya itu lupa nyebut enggak nyebut yang kami hormati Pak RT, yang kami hormati Pak RW. Ternyata lupa. Itu besoknya bisa dimarahin itu. Padahal lupa itu. Kenapa? Karena terlalu lama gila dihormati. Nah, makanya penting ya menjadi lurah pesantren 1 atau 2 periode saja, yang lain gantian gitu. Kenapa? Kalau nanti dari awal sejak datang sampai pulang jadi lurah terus, nanti memposisikan diri dimanapun dia berada, berasa sebagai pemimpin terus. Padahal orang ketika di tempat baru juga harus latihan menjadi orang yang bisa dipimpin. Nah itu penting. Fa'ada ma'na la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Ini adalah dari syair ini, artinya la tujzauna, tidak dibalas, ilama kecuali pada amalan kuntum yang telah Anda beroleh, kalian beroleh, tak maluna itu mengerjakan, beramal. Wal narji ila aslil kalam. Kita kembali ke laptop. Ini hanya ternyata nggak lucu ya. Ternyata nggak lucu. Ini katanya bukhlol, katanya pelawak yang ditanya. Tapi ternyata nggak lucu. Nah, tapi sisi lucunya adalah materinya. Apa? Dia ditanya dari mana ke neraka cari api, ternyata dijawab tidak ada. Nah, setelah ditanya maksudnya apa? Ya karena orang yang datang ke neraka itu sudah membawa api yang dibawa sejak dunia. Nah, itu ya. Faida qomal khalaiku, dan ketika sudah dibangkitkan siapa makhluk mingkuburihim dari kuburnya, kamu mereka bangkit alaiya di atas kubur miqdar alfi sanatin. Masya Allah, ini loh, kalau semuanya yang dengarkan kalau nggak serius hanya hidup 100 atau 200 tahun saja, ingat, 1 hari di akhirat itu sama dengan 50.000 tahun. Dan
ketika sudah dibangkitkan dari kubur kaum alaiya miqdaro alfi sanatin, nanti kalian kita semuanya itu akan berdiri kira-kira 1000 tahun. Khufatan, tidak pakai sendal, urotan, telanjang, juyaan, itosan. Masya Allah. Jadi setelah mereka dibangkitkan dari kubur, berdiri dari atas kuburan liangnya itu, mereka akan berdiri kurang lebih 1000 tahun. Mereka tak mengenakan sandal, telanjang, bugil, lapar, dahaga. Jadi juyaan itu dari kata ju. Jadi lapar, itosan dari atos, dari haus. Falladhi mata, maka orang yang meninggal ala imani, di atas iman. Kalau ada orang yang meninggal dengan iman, la yakunu hadal miqdaru, tidak seperti bayangan yang sampai 1000 tahun fi haqqihi, di dalam perasaannya, ila miqdari saatin wahidatin, itu ya seperti berdiri 1 jam saja. Fasalat, maka bertanya Aisyah, tu siapa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah pada suaminya, ya Rasulullah, tuhsarun nisa'u, digiring siapa nisa'u, perempuan, mari jali bersama orang laki-laki ya Rasul. Khufatan, urotan, itu telanjang ya. Qala alaihi salatu wassalam, na'am, iya Aisyah, nanti itu semua orang digiring oleh Allah, laki-laki maupun perempuan itu telanjang, enggak pakai sendal. Kita ini di dalam rumah kadang juga pakai sendal, nanti di sana enggak pakai sendal, telanjang semuanya. Qolat, maka menjawab Aisyah, tu siapa Aisyah, qolat, menjawab siapa Aisyah, wa fadihatahu, sambil apa, fadihatahu, sesenggukan ya, sambil nangis ya. Summa bakat, maka kemudian nangis. Jadi yang tadi itu berdiri 1000 tahun itu hanya untuk orang kufar, orang dolim, orang munafik itu ya. Tapi bagi orang yang beriman, meninggal dengan iman, yaitu ibaratnya berdirinya hanya 1 jam saja. Ya hanya sewaktu saja, sekelepatan gitu. Anggap aja kayak olahraga. Makanya disiapkan amalnya dari hari ini. Apakah orang-orang perempuan dikumpulkan bersama laki-laki sedang mereka tidak pakai sendal dan bugil ya Rasulullah? Tanyanya Aisyah. Iya Aisyah, jawab beliau. Dan yang kemudian Sayyidah Aisyah nanya lagi sambil nangis, sesenggukan. Terus tadi mana? Summa bakat bukaan syadidan. Oh ya Allah. Maksudnya itu qolat bertanya lagi siapa Aisyah. Wa fadihatahu. Maksudnya telanjang itu juga kelihatan kemaluannya sambil nangis. Summa bakat bukaan syadidan, sambil nangis sejadi-jadinya. Faqala alaihi salatu wassalam, la tabki, ojo nangis. Gak usah nangis ya Aisyah, wahai Aisyah. Amma sami'ti, dari apa yang kamu dengarkan. Qaulallahi ta'ala, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman. Likulli imri'in, setiap seorang minhum dari mereka semuanya, yauma idin sa'anu yughni, la yaktiru ahadun ayyang duro ila man fi janbihi min syiddati hauli dalikal yaum. Katanya Rasulullah, saat Aisyah menangis, kamu gak usah nangis lah, udah biasa saja. Karena setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusannya masing-masing. Likul imri'in minhum yauma idi sa'nu yughni, punya urusannya, sibuk dengan urusannya pribadi-pribadi. Nah, kadang kita juga sudah terbiasa di dunia, sudah sibuk dengan urusannya pribadi.
Setiap orang mereka pada sibuk dengan kesibukannya masing-masing. Tak seorang pun layak tiru akadun, tidak punya kemampuan akadun siapa seseorang ayandura untuk melihat ilaman kepada orang fijani bihi di sampingnya. Sudah nggak sempet colek-colek, sudah nggak sempet boro-boro colek-colek, lihat-lihat aja kagak. Jadi orang nanti sibuk dengan urusannya masing-masing. Apakah akan mendapatkan buku amalnya ini di tangan kanan, warnanya putih, atau mendapatkan catatan amalnya dengan tangan kiri? Ini kanan, kiri, terbalik ya. Karena pakai kameranya terbalik. Jadi kalau saya begini ini bukan pakai tangan kiri ya, ini pakai tangan kanan. Nah itu nanti orang sudah sibuk dengan masing-masing. Bahkan ada orang yang mendapatkan catatan amalnya waro adhari, belakang. Saking jeleknya. Dan kemarin diceritakan juga ada orang yang berjalannya bukan dengan kaki yang telanjang enggak pakai sendal, tapi jalannya ada yang pakai mukanya. Nah, karena wajahnya sering cari muka. Ada orang yang berjalan dengan mukanya. Nah, saya nggak tahu bagaimana menyampaikan berita ini kepada anak milenial. Silakan teman-teman yang merasa milenial, berita ini disampaikan. Jadi biar tidak sibuk dengan begini. Ya. Karena nanti ada hari yang dahsyat, nggak usah pakai dahsyatan sendiri sekarang. Sekarang dahsyatnya nanti ingat akhirat saja. Nah, tak seorang pun mampu memandang orang lain karena saking dahsyatnya hari itu. Summa yusakul khalqu ila masyari falladina amilu, kemudian mereka digiring al-khulqu siapa seluruh makhluk ila masyari kepada biasanya dimanai orang-orang maksar, yaitu lapangan yang sangat super luas. Jadi lapangan bola terbaik, terluas di dunia, nggak ada apa-apanya. Orang dipaksa ke sana semuanya nanti itu. Pasti akan ke sana. Nggak usah beli tiket. Nah, nggak usah beli tiket. Mau yang amal baik, mau yang amal buruk akan dibawa ke sana semuanya nanti. Falladina amalu, barang siapa yang mengerjakan fit dunya di dunianya amalan solehah, pekerjaan yang baik, yakunu amaluhum lahum murakkaban. Nah, ini berita gembiranya. Kalau kalian kita semuanya mengerjakan pekerjaan baik, nanti amal itu akan datang ke kita, nemanin kita menjadi kendaraan kita. Fala yamsi, maka tak usah pakai jalan kaki, nggak pakai sendal berarti nggak apa-apa. Wong kita ada amal baik kita yang bisa langsung kita tunggangin, kita naikin rojilan. Fala yamsi rojilan, nggak usah pakai jalan kaki. Kenapa? Kita punya amal, dulu pernah ngaji, puasa-puasa malam-malam ngaji, meskipun online karena musim pandemi. Karena ngaji perlu mengingat ilahi Rabbi anta maksudi warido kamat lubi. Semoga kita semuanya termasuk orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabaduhum, dan sebagian dari mereka yamsi itu berjalan rojilan, jalan kaki. Wabaduhum, dan sebagian mereka yamsuna itu berjalan ala wujuhim, pakai mukanya mereka. Wabaduhum yamsuna, dan sebagian mereka jalan ala aidihim, ada yang jalan pakai tangannya. Faida jumi'u, ketika dikumpulkan fil masyari, di mahsyar, yakunu itu ada, takunu itu ada, asyamsu apa matahari, ala ru'usihim itu di atas kepala. Matahari itu nanti di atas kepala. Bayangannya coba. Orang kena jenis bara api untuk bakar sate aja, itu sate bisa gosong, apalagi matahari yang di atas kepala. Masya Allah. Takunu syamsu ala ru'usim mikdarom mailin.
itu di atas kepala kira-kira jauhnya 1 mil. Wahatat bijawani bihimun naru, bijawani bihimun naru, ya membakar apa kayak kebakar api lah orang itu. Wala duhurihim, baik kepalanya, sampingnya, belakangnya mereka ahmalun auzarihim wa min fawqihim jararus syamsi fa ba'dhum yakunu fil irki ila rukbatihi. Karena matahari yang saking dekatnya, berbagai orang tergantung amal perbuatannya. Kalau perbuatannya baik ditemani amal baiknya, ya kendaraan. Kalau amal baiknya kendaraannya mungkin juga ber-AC. Hari ini juga ada mobil yang pakai AC, enak dikendarain. Di musim panas enggak kepanasan, musim hujan enggak kehujanan. Berarti kalau amal kita baik nanti bisa jadi kendaraannya ber-AC. Amin Allahumma amin. Tapi bagi orang yang kelakuannya jelek jeblok, maka mereka akan kepanasan. Panasnya itu konon keringatnya itu sampai lutut. Wa ba'dhum ila wasati, dan separuh, dan sebagian orang sampai udelnya, sampai tengah, separuh badan. Wa ba'dhum ila khuluqihi, dan sebagian khulqumihi, dan sebagian sampai tenggorokannya. Keringat itu keringat, bukan air bukan es krim, tapi keringat. Keringatnya dia itu sampai ada yang sampai tenggorokan, tergantung amalnya, saking buruknya kali. Naudzubillah min dzalik. Ada yang sampai kaki, dengkul, ada yang sampai separuh badan. Yakunu wa ba'dhum ila wasati wa ba'dhum ila khulqin wa ba'dhum yagriku fi irku. Masya Allah, sebagian juga ada yang tenggelam dengan keringatnya. Wayang fudul irku ilal ardi miktaru sab'ina diro'an, sampai keringatnya itu bercucuran masuk ke dalam bumi kira-kira sab'ina diro'an, 70 diro'. Kalau Nabi Adam itu 1 diro' itu ini ya, kalau nggak salah, saya agak lupa. Nabi Adam tingginya 60 diro', sudah tinggi sekali itu. Dulu belum ada mobil, kalau orang tinggi jalannya cepat. Sekarang ada mobil, biarpun pendek, berjalannya cepat juga. Jadi jangan dibayangkan dulu Nabi Adam sama putra-putranya kalau lagi mau nyebrang pulau bagaimana. Mungkin juga buminya dulu masih ada sambung-sambungan antara satu dengan yang lain sebelum ada bencana, kita kan nggak tahu. Nah, tapi karena orangnya tinggi, jalannya ya cepat gitu. Wabaduhum, saya nyari sampai titik ya, sampai titik nanti kita selesai. Miqdara sab'ina dira'an wa fi dzalikal yauma la yujadu dillun illa dilluh. Nanti tidak ada tempat naungan. La yujadu dillun, tidak ditemukan dilun apa aup-aupan itu loh, apa namanya? Ya pokoknya yang bisa untuk berteduh. Ila dillul arsy, kecuali teduhan dari arsy. Wa yakunu, dan ada fi dzalikal yaumi, di hari itu, tahta dillil arsy, di bawah dillil arsy, sab'u tawaif, itu ada 7 golongan. Nanti ada 7 golongan yang mendapatkan perlindungan atau ya dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari panasnya matahari. Siapa saja 7 golongan itu? Al-hukamul adilun, pejabat-pejabat yang adil, hakim-hakim yang adil, politisi yang adil, bupati yang adil, Pak RT yang adil semuanya, pejabat yang adil. Maka kalian ini, kita semua itu, kalian semuanya, ya sebaiknya ada yang punya cita-cita menjadi pejabat. Kenapa? Untuk mencari kesempatan perlindungannya Allah Subhanahu wa taala
jika bisa berbuat adil. Nah, jadi nanti kalau enggak bisa berbuat adil bagaimana? Itu satu pintu satu. Kalau tidak punya niat jadi pejabat sudah hilang kesempatan untuk menjadi orang adil. Maka niat jadi pejabat dulu ya. Jadi hakim. Ini terutama yang ahwal sasiyah bisa menjadi hakim, bisa menjadi apa saja pejabat di pemerintahan, di lingkungan ya, bisa berbuat seadil-adilnya. Kalau itu dipegang jabatan berarti punya kesempatan mendapatkan payungnya Allah Subhanahu wa taala untuk melindungi dari terik matahari yang sangat super duper panas. Nah, kalau tidak punya cita-cita itu ya berarti sudah hilang itu kesempatannya. Nah, saya ini kayaknya karena bukan pejabat. Ya, makanya kalian ini untuk bercita-cita itu. Biar termasuk salah satu yang punya kesempatan menjadi hakim yang adil. Wasaniyatu, dan yang kedua, golongan yang kedua yang mendapatkan perlindungan dari Allah, yang mendapatkan perlindungan dari aras, alladzina ya'budunallaha fi subbanihim. Nih, dengerin nih. Yaitu orang-orang, anak-anak muda yang menyibukkan diri dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau saya ini masih muda apa enggak ya? Kalau sudah enggak muda berarti sudah hilang kesempatannya. Maka kalian yang masih muda, sekaranglah kesempatannya untuk menyembah, mengabdi kepada Allah yang serius sebaik-baiknya. Karena itu akan menjadi amal yang kelak akan melindungi di hari la dilla illa dilluh. Di hari yang matahari sangat dekat dengan kita, berbagai orang keringatan bercucuran, ada yang sampai dengkul, sampai setengah badan, ada yang sampai leher, ada yang tenggelam karena keringatnya, dan Allah menyediakan payung perlindungan, yaitu satu, dengan amal keadilannya seorang pejabat. Yang kedua, dengan amal ibadahnya seorang anak muda. Nah, kalian yang masih muda, ini kesempatan kalian sekarang. Wasalisatu, dan yang ketiga, alladzina yu'adduna shadaqatihim ay huquqallahi ta'ala wala ya'maluna fillah. Yang ketiga adalah orang-orang yang menyedekahkan, mengeluarkan sedekahnya atau zakatnya atas nama haknya Allah Subhanahu wa ta'ala wala ya'maluna fillah. Jadi orang sedekah di sini karena Allah, bukan karena ingin diberitakan di media massa. Ini coba bayangin, ada orang santunan anak yatim, ngasihnya hanya 100 atau 200 ribu. Ini seluruh tangan megang kepalanya nih, ngusap semuanya. Yang dimaksud ngusap kepala nanti itu takahataini fil jannah, yang dimaksud dengan mengusap kepala nanti masuk surga seperti dua jari bersama Rasulullah itu adalah orang yang perhatian. Nah, jadi kalau ada orang bilang rebus kopi, itu yang direbus air. Jadi kalau ada orang bilang ngusap rambutnya anak yatim, yang dimaksudkan perhatian. Jadi bukan megang rambutnya, kasihan anaknya, ngasih 200 ribu sampai petak nanti dipegangin banyak orang, kasihan atuh. Nah, ini video yang ini boleh dipotong, di-share boleh nih. Jadi kalau orang megang kepala ada Mas Ulung megang kepala anak yatim cuma dikasih 200 ribu, satu RT megang semua tangannya ini. Maksudnya dikasih perlindungan. Kenapa? Karena sudah yatim, gak punya orang tua. Kita posisikan dirilah sebagai orang tuanya, bukan ngasihnya saat seremonial saja, ingin diberitakan naik berita.
Ingin difoto megang kepalanya anak yatim. Yang dimaksud bukan itu. Kita kasihkan langsung pun itu justru akan kahataini di jannah ma'i. Ya, katanya Rasulullah. Kesempatan bagi anak muda, kesempatan bagi orang kaya yang punya zakat, sedekahkan tuh. Kesempatan pertama bagi pejabat. Kalau yang sudah tidak jadi pejabat berarti nggak punya kesempatan. Soal menjadi pejabat yang adil. Dan itu akan dikasih hadiah oleh Allah menjadi mendapatkan payung perlindungan di hari kiamat. Yang kedua, kesempatan kalian semuanya yang masih muda. Tekunlah beribadah kepada Allah. Jangan kebanyakan nongkrong yang nggak jelas. Jangan kebanyakan ngabisin kuota pakai drakor. Jangan kebanyakan waktu untuk main game yang tidak jelas. Karena kesempatan Anda untuk mendapatkan payung. Jadi bukan sepeda. Kan kadang dikasih pertanyaan, dikasih hadiah sepeda. Ini payung perlindungan dari Allah. Nah, kesempatannya kalian yang masih muda punya kesempatan itu. Saya nggak tahu kalau semoga masih dihitung anak muda. Yang selanjutnya adalah orang yang punya kewajiban zakat, punya kewajiban bersedekah, dikeluarkan sedekahnya atas nama Allah, bukan atas nama kegiatan seremonial, bukan atas nama pengen dipublikasikan, bukan atas nama biar dilihat orang. Tapi kasihlah perhatian orang-orang yang membutuhkan kita. Wal khamisatu, dan yang kelima, alladzina yu'atuna shadaqatihim ay huquqallahi ta'ala. Ya, ini tadi sedekah dan zakat. Wasadisatu, dan yang keenam, alladzina tad'una imra'atun jamilatun wa yakhafuna Allah ta'ala wa la ya'maluna ma fi'laz zina. Yang keenam, kalau ada orang yang diuji diajak perempuan mojok, atau sebaliknya seorang perempuan diajak laki-laki ganteng mojok, mereka tidak mau mengerjakan perbuatan kumuh, tidak mau mengerjakan perbuatan yang kumuh. Kenapa? Karena takut kepada Allah dan tidak melakukan zina. Untuk menghindarinya, maka jangan pernah mau diajak dua-duaan yang belum nikah. Jangan, usahakan jangan. Wa yakhafuna, dan takut kepada Allah. Wala ya'maluna ma'a fi'l zina. Wasabiatu, dan yang ketujuh, nyari titiknya ini biar nanti kepanjangan nguploadnya juga lumayan. Wasabiatu, dan yang ketujuh, alladzina yakhafuna Allah, yang takut. Khauf itu sebenarnya gimana ya? Iya, pokoknya takut kepada Allah Ta'ala, wa yabkuna, dan menangis kepada Allah, wa taqtirud dumu', dan meneteskan air mata, min uyunihim, dari matanya, fi subhi, di waktu pagi, wal masa'i, dan sore. Jadi meneteskan air mata bukan karena masak, tapi meneteskan air mata karena bidzikrillah, kita ingat kepada Allah, fi waktu sobah wal masa, maksudnya pagi dan sore, bukan waktu pagi saat masak. Jadi saat masak kena asap jadi matanya menangis, bukan itu yang dimaksud. Jadi yadkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim yatafakkaruna fi khalqillah. Kita ini usahakanlah latihan, tidak hanya pagi dan sore, setiap hembusan napas kita ingatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluar masuknya nafas kita, latihlah untuk selalu mengingat kepada Allah. Kalau sudah terbiasa nanti bisa.
kita sambil bicara sama orang, fokus dengan pikiran, hatinya bisa berzikir kepada Allah. Dilatih. Itu caranya bagaimana? Ya kita harus latihan. Ya sholawat ala Muhammad, ingat Nabi Muhammad, berdoa kepada Allah agar merahmati Nabi Muhammad, agar rahmatnya juga turun kepada kita. Allah, 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 dikiran Allah, Allah, hatinya terus digerakkan Allah, 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 la ilaha illallah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Terutama di waktu malam dibiasakan itu. Karena waktu malam ini kalau di dalam tafsir ini, waktu malam itu memang waktu yang lebih mudah untuk ibadah. Kalau waktu malam saja susah, apalagi siang. Nah, malam itu konon diciptakan dari nur jannah, cahaya surga, yang dicampur dengan kegelapan menjadi malam. Nah, sedangkan siang itu diciptakan oleh Allah dari cahaya api neraka dicampur dengan kegelapan, jadinya siang itu. Nah, konon setengah pendapatnya begitu. Nah, semoga kita semuanya mendapatkan, termasuk ya, kalau semoga bisa 7-7-nya baik, jadi nanti bisa punya payung 7. Aman dah, aman. Nah, kalau nih sekarang yang punya kesempatan, ya satu kesempatannya yang masih muda, ciptakan payung perlindungan dari Allah dengan ibadah. Sekarang mulai tata cita-citanya agar menjadi pejabat, nanti akan menjadi punya kesempatan untuk berbuat bijak, dan itu akan dikasih hadiah dari amalnya itu menjadi payung perlindungan. Bercita-citalah menjadi pengusaha yang kaya, bisa nanti berzakat, bersedekah kepada orang dengan niat tulus hanya karena Allah. Nah, itu berarti nanti mendapatkan kesempatan itu. Tapi yang satu ini nggak usah dicoba-coba, nggak usah coba-coba berduaan nyepi, nggak usah. Kalau sekedar dicoba-coba nanti malah bahaya, nanti malah tidak dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dalik. Nah, yang lainnya adalah berusahalah kita itu saat sendirian juga dilatih untuk ingat sama Allah. Bisa menangis karena Allah. Saat sholat, latihlah untuk mengingat Allah sampai usahakan mata meneteskan air mata. Tapi jangan dibuat-buat juga. Ngimamin dibuat kayak begitu, nanti kasihan jamaahnya itu ngimamin atau emang mau nangis. Ya, kira-kira itu yang saya sampaikan. Wasairul khalaiki yabkuna masyar. Nah, ini besok saya lanjutkan. Selain 7 golongan itu, ini cuplikan sedikit. Wasairul khalaiki, sebagian dari makhluk yang tidak menjadi bagian dari salah satu 7 golongan itu, ya bekuna, itu nangis kebirit-birit. Kenapa? Karena mataharinya panasnya panas banget. Begitu teman-teman, sahabat dimanapun berada, semoga selalu sehat, Allah selalu ridho atas apa yang kita kerjakan. Kita semuanya dan keluarga, saudara, tetangga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari pandemi corona, dan semoga disehatkan badan kita, disehatkan hati kita, disehatkan akal pikiran kita, dan semoga keturunan anak-anak kita semuanya, murid-murid kita semuanya menjadi putra-putri yang soleh-solehah, bisa mencapai cita-citanya yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan barokah untuk keluarga dan sanak tetangganya. Sekian, kita tutup pengajian malam ini dengan membaca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri inna illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Terima kasih.
Sudah penutupan Mas Ulum. Datang terlambat. Ya, setiap malam kita ngaji tafsir Yasin. Setiap malam pada Isya, kadang mulainya jam 8.40, kadang jam 9. Ini tadi jam 9 lebih karena saya tadi habis acara di Gunung Putri, ada ketemuan dengan dengan beberapa kiai dan juga Pak Dubes dari Arab Saudi. Ya, semoga semuanya kegiatannya lancar dan juga teman-teman semuanya. Sekian, saya tutup dulu. Terima kasih atas keikutsertaannya. Aku qauli hadza fastaghfirullahal adzim li walakum walisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.